Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, oke ya. Semoga semangat terus dalam mengikuti PJJ pagi hari ini. Oke, materi yang sebelumnya yang sudah kalian semuanya terima, masih ingat gak sih materi yang sebelumnya tentang apa? Materi IPA yang sebelumnya? Ya, benar, tentang sistem gerak manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru dan materi yang nggak kalah menarik dengan materi yang sebelumnya. Apa sih? Oke, yaitu gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Oke, sebelum Bu Guru lanjutkan dalam memaparkan materi kali ini, Ibu Guru ingatkan untuk kalian semuanya memperhatikan dan juga mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan nantinya di buku catatan kalian. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, ini Bu Guru mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa saja gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia? Terus, gimana ya upaya untuk mencegahnya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Oke ya, biar kita sama-sama tahu, kita belajar bersama, dan kita langsung bahas bareng-bareng. Nah, ini dia. Oke, gangguan sistem gerak manusia. Yang pertama adalah rickettsia. Nah, ini rickettsia ini karena apa anak-anak? Disebabkan karena apa? Kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D ini yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Sehingga karena vitamin D yang berkurang ini menyebabkan proses pengerasan tulangnya terganggu dan juga mengakibatkan tulang kaki tumbuhnya membengkok. Nah, kalian bisa lihat pada gambar tulang normal atau rangka kaki yang normal itu lurus. Itu yang bagian paling kiri. Nah, setelah itu yang bagian kanan itu adalah penderita rickettsia. Tulangnya itu bengkok ya, bisa bengkoknya ke dalam, bisa bengkoknya keluar seperti itu. Nah, itu merupakan rickettsia. Terus Bu, mencegahnya itu gimana? Oke, jadi untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit ini, yaitu kita bisa dengan memperbaiki asupan kalsium, fosfor, dan juga vitamin D. Nah, kita bisa mendapatkan vitamin D ini bisa melalui makanan, suplemen, dan juga ini yang sangat murah sekali anak-anak. Kalian nggak harus bayar, kalian hanya menyempatkan atau meluangkan waktu kalian saja, yaitu berjemur di panas matahari pagi. Ini kalian hanya perlu meluangkan waktu 10-15 menit karena sinar matahari pagi, yaitu sinar ultraviolet dari matahari ini akan membantu tubuh untuk mengaktifkan provitamin D. Nah, vitamin D yang aktif ini akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Sehingga dengan meningkatnya penyerapan kalsium dan fosfor inilah yang akan menambah jumlah kalsium dan fosfor di dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari tadi membantu untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita rickettsia. Gitu ya anak-anak. Rickettsia, kekurangan vitamin D. Upayanya kita harus memperbaiki asupan kalsium, fosfor, dan juga vitamin D. Nih, dan juga perlu kalian ingat, rickettsia ini biasanya terjadi pada anak-anak. Karena sedang pada proses pertumbuhan gitu. Nah, ini yang kedua, apa? Osteoporosis. Nah, ini mesti nggak asing lagi ya bagi kalian semuanya. Mesti kalian udah nggak asing dengan osteoporosis karena ini biasanya terjadi pada orang yang sudah dewasa atau orang tua. Tuh, nah ini kalian udah tahu tapi nggak tahu ini kok bisa ya orang tua kok kebanyakan kena osteoporosis itu diakibatkan karena apa? Nah, ini Bu jelaskan. Jadi osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Nah, akibatnya apa? Karena akibatnya
dari kekurangan kalsium ini tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah atau pengeroposan. Gitu. Ini kalian juga bisa lihat pada gambar tulang yang mudah rapuh dan patah, anak-anak. Itu sekalinya terbentur ke benda yang keras mungkin langsung hancur ya. Jadi bagi penderita osteoporosis itu harus hati-hati sekali dalam melakukan aktivitas seperti itu, anak-anak. Ya upayanya kita harus memperbanyak asupan kalsium dan juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari penderita osteoporosis, yaitu kita harus menjaga ataupun mengingatkan orang-orang penderita osteoporosis agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Seperti itu. Yang ketiga adalah artritis. Nah, ini mesti kalian udah kayak kok jarang sekali mendengar nama gangguan ini. Nah, ini merupakan penyakit sendi, anak-anak. Nah, penderita penyakit ini itu mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Nah, kerusakan dari tulang rawan sendi ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Nah, kalian bisa lihat seperti gambar yang ada di slide ini. Tuh sampai bengkok-bengkok ya tulang-tulangnya. Nah, biasanya sendi yang terkena artritis ini tuh tidak bisa digerakkan, anak-anak. Nah, salah satu bentuk dari penyakit artritis ini adalah reumatik. Nah, jadi penyebab dari penyakit artritis ini itu adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Selain itu juga bisa disebabkan karena penumpukan kapur di antara dua tulang. Nah, adanya penumpukan kapur ini yang menyebabkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Lalu upayanya bagaimana? Yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Penting ya, jadi kalau mengonsumsi makanan itu jangan berlebihan. Misalnya vitamin C, boleh mengonsumsi vitamin C, tapi dengan proporsinya masing-masing. Tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Yang keempat adalah patah tulang. Nah ini, atau fraktura ya. Nah ini mesti kalian baru tahu ya, atau mungkin sebagian besar kalian tuh baru tahu. Pengetahuan yang baru bagi kalian semuanya. Jadi patah tulang itu nama ilmiah, nama kerennya itu adalah fraktura. Nah, nanti kalian kalau misalnya lagi di rumah sakit atau lagi ngobrol-ngobrol sama temen atau ada dokter yang bilang, oh ini ada yang fraktura atau gimana, nah itu patah tulang. Jadi kalian nggak bingung fraktura itu apa. Oh, dulu pernah dijelasin ibu guru, fraktura itu patah tulang. Nah, jadi fraktura ini itu disebabkan karena tulang mengalami benturan yang keras. Itu. Terus ternyata ada beberapa jenis fraktura, anak-anak. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, fraktura tertutup ini jika tulang yang patah itu tidak menembus kulit. Nah, kalian bayangkan, tulang patah tidak menembus kulit, berarti masih di dalam kulit. Nah, itu kalian bisa lihat di gambar yang kiri. Kemudian, yang jenis kedua adalah fraktura terbuka. Ini jika tulang yang patah menembus kulit. Nah, itu kalian bisa bayangkan sendiri kalau patah tulang yang menembus kulit itu gimana itu sampai menembus kulit itu berarti tulangnya sangat landep ya, landep atau tajam. Kalian bisa lihat pada gambar yang bagian kanan. Jadi untuk mengatasi atau mencegah kita terkena patah tulang atau fraktura ini, kita harus berhati-hati dalam beraktivitas. Yaitu entah apapun itu aktivitasnya, kita harus berhati-hati. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, ini 3 penyakit yang
menyerang tulang belakang ya anak-anak. Nah, seperti yang kalian ketahui, tulang belakang manusia yang normal itu tidak lurus. Nih kalian inget-inget. Jadi tulang belakang kalian semuanya itu tidak lurus, tetapi melengkung. Nah, bentuk tulang belakang itu mempengaruhi bentuk tubuh kita tentunya. Nah, tulang belakang juga dapat mengalami kelainan. Nah, ini Ibu jelaskan 3 kelainan tulang belakang yang sangat umum terjadi adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, kalian bisa lihat skoliosis itu yang pertama, lordosis, kifosis, dan ini adalah sikap duduk yang benar atau bentuk tulang belakang normal manusia itu yang paling pojok kanan sendiri itu. Nah, kita bahas satu persatu dari gangguan tulang belakang ini. Yang pertama adalah kifosis. Nah, ini karena tulang belakangnya itu melengkung berlebihan ke arah belakang. Jadi apa? Jadi hasil dari kifosis itu adalah membungkuk anak-anak. Gitu ya. Jadi penderita kifosis ini tubuhnya itu terlihat bungkuk. Itu. Nah, kifosis dapat disebabkan karena penyakit. Misalnya TBC dan juga rickettsia. Atau bisa disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian kelainan yang kedua adalah lordosis. Nih, tulang belakangnya itu melengkung berlebihan ke arah depan. Jadi kalau ini omongan nih wong Jawa ya anak-anak itu degek. Jadi apa ya? Pinggangnya itu lebih menonjol ke arah depan. Nah, ini penyebabnya apa? Jadi penyebabnya ini perut penderitanya yang terlalu besar. Itu misalnya karena hamil atau kegemukan. Bisa juga disebabkan karena penyakit rickettsia dan juga bisa disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Nih, kebiasaan duduk yang salah lagi nih. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis, yaitu tulang belakang yang berlebihan melengkungnya ke arah samping. Gitu. Nah, ini skoliosis ini disebabkan oleh penyakit polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Jadi, dari ketiga kelainan ini, apa sih yang menjadi penyebab yang sangat dominan? Itu adalah kebiasaan duduk yang salah. Jadi, anak-anak, kalau duduk itu usahakan cara duduknya itu yang benar, posisi duduknya itu yang benar. Nanti kalau kalian misal posisi duduk yang salah, kalau menjadi kebiasaan, nah ini kalian bisa mempunyai kelainan dari salah satu penyakit ini. Gitu ya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, ini Bu Wido sudah ringkaskan 5 upaya. Yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, makanan yang banyak mengandung kalsium itu apa aja sih? Itu kayak susu, kangkung, kedelai dan olahannya kayak tempe, tahu seperti itu. Kemudian ikan salmon, kacang almond dan juga brokoli. Kemudian upaya yang kedua yaitu berjemur di sinar matahari pagi. Nah, tadi yang Bu Guru sudah jelaskan, matahari pagi itu sangat baik sinarnya. Yaitu untuk membantu apa? Membantu pembentukan vitamin D yang sangatlah penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian upaya yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Nah, apa aja toh makanan yang mengandung vitamin D? Nah, masih ingat gak nih? Yaitu diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan yang berlemak, hati sapi, dan udang. Nah, kalau kalian makan makanan, ingat Bu Wido pesan jangan berlebihan dalam mengonsumsinya. Sesuai proporsinya masing-masing ya anak-anak. Intinya jangan berlebih-lebihan. Oke, kemudian upaya yang keempat adalah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, aktivitas fisik itu seperti apa aja sih? Yaitu ya seperti jalan kaki, jogging,
ya seperti olahraga kayak badminton, tenis, menaiki tangga. Nah, menaiki tangga itu juga bisa membantu terbentuknya tulang yang kuat dan juga bisa memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Pokoknya tubuh itu jangan dibuat-buat rebahan terus lah. Harus digerak-gerakkan, harus beraktivitas seperti itu. Kemudian upaya yang terakhir, yaitu upaya yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ini baru saja Bu Wido jelaskan tadi ya. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur juga sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Jadi gimana nih anak-anak? Materi kali ini sangat menarik kan? Sangat-sangat memberikan pengetahuan yang baru bagi kalian dalam mengetahui apa saja gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia dan juga upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Oke, mungkin cukup saja yang bisa Ibu Guru sampaikan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan materi yang Ibu jelaskan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bermanfaat bagi kita semuanya. Itu ya. Jangan lupa dengan materi ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia, atau juga kalian bisa mengingatkan kepada saudara kalian atau juga ke orang tua kalian, nenek, kakek, untuk selalu menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Oke, anak-anak, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa mengerjakan post-test ya anak-anak di link yang sudah Ibu berikan di instruksi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.